Anak-anak Anda hidup bersama saya. TPU Karet Bifak tampak sepi pada pagi kelabu itu. Hanya ada dua sosok yang saling berpelukan di depan nisan granit yang masih berkilau karena hujan semalam. Rizky Saputra memeluk istrinya, Dian Puspita, erat di dadanya sementara keduanya menangis tanpa kendali. Aku sudah tidak sanggup lagi, Rizky. Aku tidak sanggup hidup seperti ini lagi. Tubuh Dian Puspita gemetar seperti daun tertiup angin. Jemarinya mengusap foto yang menempel di makam itu. Dua bayi kembar mengenakan setelan hitam kecil dengan dasi kupu-kupu. Bima Pratama dan Bagas Mahendra, 3 tahun dianggap mati. 3 tahun terkubur di tempat terkutuk itu. Kita harus datang hari ini, gumam Rizky Saputra dengan suara pecah. Hari ini ulang tahun mereka. Seharusnya mereka genap 3 tahun. Dian Puspita menempelkan wajahnya ke batu dingin itu. Maafkan aku, Rizky. Demi Tuhan maafkan aku. Aku bisa merasakan mereka dekat denganku, seolah mereka masih bernapas. Lalu ia berteriak histeris, tolong maafkan aku. Setiap malam aku mendengar mereka menangis. Setiap malam, Rizky Saputra memeluknya lebih erat, air matanya jatuh ke rambut hitam istrinya. 3 tahun mereka hidup seperti itu. 3 tahun hancur. 3 tahun mati dalam keadaan hidup. Suara langkah di atas kerikil membuat mereka menoleh. Seorang wanita muda berjalan mendekat dengan langkah mantap. Ia mengenakan seragam perawat dan wajahnya menunjukkan campuran aneh antara tekad dan ketakutan. Tangannya sedikit gemetar. Tuan Saputra, Rizky Saputra menghapus air mata dengan marah. Siapa Anda? Ini saat pribadi. Wanita itu menelan ludah. Nama saya Intan Maharani. Saya bekerja di Rumah Sakit Harapan Sehat 3 tahun lalu. Dian Puspita mengangkat kepala perlahan. Ada sesuatu dalam nada suara wanita itu yang membuat kulitnya merinding. Apa maumu? Tanyanya serak. Intan Maharani menatap foto si kembar di atas makam, lalu memandang lurus kepada Rizky Saputra. Anak-anak Anda hidup bersama saya. Dunia seakan berhenti. Rizky Saputra berkedip seperti tak memahami kalimat itu. Dian Puspita membeku, mulutnya terbuka tanpa suara. Apa? Apa yang kau katakan? Bisik Rizky Saputra. Anak-anak Anda, Bima Pratama dan Bagas Mahendra, masih hidup. Mereka tinggal bersama saya selama 3 tahun. Rizky Saputra melompat maju dan mencengkeram lengan Intan Maharani dengan kasar. Kurang ajar. Berani sekali kau datang ke sini. Lepaskan saya dan dengarkan, teriak Intan Maharani tanpa mundur. Saya ada di sana malam mereka lahir. Saya melihat saat dokter menyatakan mereka meninggal, tapi saya mendengar mereka bernapas. Saya mendengar mereka bernapas. Dian Puspita menjerit nyaring hingga menggema di antara makam. Kakinya lemas dan ia jatuh berlutut di tanah basah. Dian, Rizky Saputra melepaskan Intan Maharani dan menangkap istrinya, tetapi Dian Puspita sudah pingsan. Nyonya Saputra, Intan Maharani mencoba mendekat. Jangan mendekat, raung Rizky Saputra sambil mengangkat istrinya ke pelukan. Menjauh dari kami. Kau gila. Kau sakit. Saya tidak gila, jawab Intan Maharani tegas. Kalau Anda mau bukti, cari di arsip rumah sakit. Cari apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Cari siapa yang menandatangani surat kematian. Cari di mana Vera Lestari sekarang. Rizky Saputra gemetar karena marah sambil memeluk istrinya yang tak sadarkan diri. Aku akan panggil polisi. Aku akan membuatmu masuk penjara karena pemerasan, panggil siapapun, potong Intan Maharani. Tapi saat istri Anda sadar, tanyakan apakah ia ingin tahu kebenaran. Tanyakan apakah ia ingin melihat anak-anaknya lagi. Anak-anakku sudah mati, teriak Rizky Saputra seperti lolongan penuh luka. Ia jatuh berlutut tanpa melepaskan Dian Puspita. Tubuhnya diguncang isak keras. Intan Maharani mundur selangkah, air mata mengalir di pipinya. Tidak,
Tuan Saputra, anak-anak Anda sedang menunggu saya di rumah. Mereka bertanya kenapa Mama Intan pergi pagi-pagi sekali hari ini. Mereka bertanya kapan akan bertemu orang tua kandung mereka. Ia mengulurkan sebuah kartu nama kepada Rizky Saputra, lalu membiarkannya jatuh ke rumput saat pria itu tak mengambilnya. Kalau Anda ingin kebenaran, hubungi saya. Tapi jangan terlalu lama. Bima Pratama setiap hari bertanya mengapa matanya hijau seperti mata seorang pria dalam foto yang ia temukan. Dan Bagas Mahendra, ia sering menggambar seorang wanita yang wajahnya persis seperti istri Anda. Rizky Saputra mengangkat wajahnya, matanya merah dan dipenuhi urat darah. Kalau ini bohong, kalau ini permainan sakit, aku tahu di mana kau tinggal. Intan Maharani menatapnya tanpa gentar. Saya tahu Anda menghancurkan kamar bayi setelah pemakaman. Saya tahu istri Anda mencoba mengakhiri hidupnya 2 kali. Saya tahu kakak Anda, Hendra Wijaya, mengambil setengah perusahaan Anda saat Anda tenggelam dalam depresi. Tubuh Rizky Saputra seketika dingin. Bagaimana kau tahu? Karena selama ini saya yang merawat anak-anak Anda. Karena saya melihat foto-foto kalian. Karena saya menyelidiki setiap detail kehidupan kalian sambil menunggu waktu yang tepat untuk datang. Intan Maharani berbalik hendak pergi, lalu berhenti. Ada alasan mengapa saya menunggu 3 tahun, Tuan Saputra. Ada alasan mengapa saya takut datang lebih cepat. Tapi anak-anak Anda berhak mengenal orang tua kandung mereka. Dan kalian juga berhak tahu bahwa neraka yang kalian lalui diciptakan oleh seseorang yang sangat dekat dengan kalian. Ia berjalan menjauh di antara makam-makam, meninggalkan Rizky Saputra berlutut di tanah sambil memeluk istrinya yang pingsan. Sementara kartu putih itu melayang tertiup angin hanya beberapa senti dari tangannya yang gemetar. Di atas nisan granit, 2 bayi dalam foto itu tersenyum abadi, tak menyadari gempa yang baru saja mengguncang dunia orang tua mereka. Rizky Saputra menatap makam itu, lalu kartu nama itu, lalu jalan tempat Intan Maharani menghilang. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, sesuatu yang lebih kuat dari rasa sakit menembus dadanya. Percikan kecil, mustahil, berbahaya, harapan. Dian Puspita terbangun di tempat tidurnya 3 jam kemudian. Cahaya masuk dari balik tirai tertutup, menciptakan bayangan menari di dinding. Sesaat ia lupa di mana dirinya berada. Lalu semuanya kembali seperti pukulan keras. Pemakaman, wanita itu, kata-kata itu. Anak-anak Anda hidup bersama saya. Ia bangkit mendadak, jantungnya berdebar keras. Rizky, suaminya duduk di kursi dekat jendela, menatap kosong ke arah taman. Di tangannya ada kartu putih yang terus ia lipat dan buka berulang kali. Itu nyata, bisik Dian Puspita. Benar-benar terjadi? Aku tidak tahu, jawab Rizky Saputra tanpa menoleh. Aku tidak tahu apakah wanita itu gila, penipu, atau ia tak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Dian Puspita turun dari ranjang dengan langkah goyah dan mencengkeram lengan suaminya. Bagaimana kalau itu benar, Rizky? Bagaimana kalau benar? Bagaimana kalau bayi-bayi kita masih hidup? Bagaimana kalau 3 tahun neraka ini adalah kebohongan? Rizky Saputra akhirnya menatapnya. Matanya bengkak dan kemerahan. Kalau ini bohong, kalau wanita itu sedang mempermainkan kita, kita tidak akan selamat. Aku tidak akan sanggup melihatmu hancur lagi. Dian Puspita merebut kartu itu dari tangannya. Hanya ada nomor telepon dan 1 nama, Intan Maharani. Tidak ada yang lain. Aku harus meneleponnya, kata Dian Puspita. Tangannya gemetar begitu kuat hingga nyaris tak bisa memegang kartu itu. Walaupun ini bohong, walaupun ini menghancurkanku, aku harus tahu. Rizky Saputra memejamkan mata rat-rat. Baiklah, telepon. Tapi aku di sini. Kalau dia mencoba memeras kita, meminta uang, dia tidak minta uang, potong Dian Puspita dengan suara aneh. Dia tidak minta apapun. Dia hanya bilang anak-anak kita masih hidup. Ia menekan nomor itu dengan jari bergetar.
Setiap nada panggil terasa seperti selamanya. 3 kali. 4 kali. Halo. Suara Intan Maharani terdengar lelah, tapi tegas. Saya Dian Puspita. Hening berat memenuhi udara. Nyonya Saputra, saya tahu Anda akan menelepon. Kalau ini bohong, kata Dian Puspita dengan suara patah, kalau Anda sedang bermain-main dengan kami, demi Tuhan, ini bukan bohong, dan saya mengerti ketakutan Anda. Saya juga takut. Takut apa? Takut kehilangan mereka, takut ketika kalian membawa mereka pergi. Mereka akan melupakan saya. Suara Intan Maharani pecah di seberang telepon. Dian Puspita mendengar tangis tertahannya. Anda bilang mereka anak-anak saya, bisik Dian Puspita. Buktikan. Bima Pratama memiliki tanda lahir berbentuk bulan sabit di belakang telinga kanannya. Bagas Mahendra gagap ketika sedang gugup. Mereka berdua tidur sambil berpelukan setiap malam. Bima Pratama sering bermimpi buruk tentang tempat gelap dan dingin yang tidak ia ingat, tetapi sangat menakutkannya. Telepon terlepas dari tangan Dian Puspita dan jatuh ke lantai. Rizky Saputra segera mengambilnya. Ada apa? Apa yang dia katakan? Dian Puspita menatap suaminya dengan mata membesar. Wajahnya pucat seperti kertas. Tanda lahir itu, Bima Pratama memang punya tanda lahir. Aku melihatnya saat dia lahir. Ia menutup mulut dengan kedua tangan, tubuhnya terguncang oleh isak tangis. Rizky Saputra meraih telepon itu kembali. Apalagi yang kau tahu? Bentaknya keras. Apalagi yang bisa membuktikan bahwa kau tidak mengarang semua ini? Suara Intan Maharani terdengar mantap dari seberang sana. Hari mereka lahir. Malam itu badai sangat besar. Istri Anda mengalami kontraksi 2 bulan lebih cepat dari jadwal. Anda mengemudi seperti orang gila menuju Rumah Sakit Harapan Sehat, menerobos 3 lampu merah. Vera Lestari sedang bertugas malam itu. Kakak Anda, Hendra Wijaya, tiba 30 menit setelah kalian. Rizky Saputra merasa lantai di bawah kakinya seakan bergoyang. Siapapun yang bekerja di rumah sakit bisa tahu itu. Bayi-bayi itu lahir pukul 11:47 malam dan 11:49 malam, lanjut Intan Maharani. Bima Pratama lebih dulu, lalu Bagas Mahendra. Berat mereka 1,8 kg dan 1,7 kg. Mereka lahir prematur, tapi mereka bernapas. Paru-paru mereka berfungsi. Mereka menangis saat lahir. Rizky Saputra menahan napas. Kalau begitu kenapa kami diberitahu mereka meninggal? Hening panjang terdengar dari telepon. Lalu suara Intan Maharani datang pelan namun tajam. Karena seseorang membayar agar itu dikatakan. Kata-kata itu jatuh seperti bom. Apa? Bisik Rizky Saputra. Saya perawat baru saat itu, sedang dinas malam. Saya melihat Vera Lestari membawa bayi-bayi itu keluar dari ruang bersalin. Saya mendengarnya berkata lewat telepon, selesai. Surat kematian sudah ditandatangani. Kirim uangnya. Dian Puspita berdiri mendadak dan merebut telepon dari tangan suaminya. Siapa? Siapa yang membayar? Kakak Anda yang akan mewarisi segalanya jika kalian tak punya keturunan. Bajingan? Desis Rizky Saputra di sela gigi. Bajingan terkutuk? Aku butuh bukti, kata Dian Puspita dengan suara mengejutkan tenang. Aku harus melihat anak-anak itu. Aku harus tahu dengan pasti. Anda akan melihat mereka besok, jawab Intan Maharani. Tapi bukan di sini, bukan di rumah saya. Terlalu berbahaya. Jika Vera Lestari atau siapapun yang berada di balik semua ini tahu anak-anak itu masih hidup, saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Kalau begitu katakan di mana, tuntut Dian Puspita. Katakan tempat dan jamnya. Kami akan datang. Intan Maharani menarik napas panjang. Taman Suropati. Besok jam 3 sore, di area bermain anak. Saya akan datang bersama mereka. Tapi Nyonya Saputra, tolong datang sendiri dulu. Kalau kalian berdua datang sekaligus, anak-anak akan ketakutan.
Mereka tidak mengenal kalian. Baik, jawab Dian Puspita tegas. Aku akan datang sendiri. Dian, jangan, protes Rizky Saputra. Kau tidak boleh. Aku akan datang sendiri, ulangnya mantap. Jika mereka benar anak-anak kita, aku akan tahu saat melihat mereka. Seorang ibu selalu tahu. Ia memutus sambungan dan menyerahkan telepon kepada suaminya. Bagaimana kalau ini jebakan? Tanya Rizky Saputra. Kalau memang jebakan, maka aku akan mati dengan tahu bahwa aku sudah mencoba, jawab Dian Puspita. Tapi jika ada kemungkinan sekecil apapun bahwa bayi-bayiku masih hidup, aku akan berjalan di atas api untuk menemukan mereka. Rizky Saputra memeluknya dengan putus asa. Aku mencintaimu. Apapun yang terjadi besok, aku mencintaimu. Aku tahu, bisik Dian Puspita. Mereka tetap berpelukan di kamar yang remang-remang sementara di luar matahari perlahan tenggelam. Malam itu, tak satu pun dari mereka bisa tidur. Dian Puspita tiba di Taman Suropati 15 menit sebelum jam 3 sore. Jantungnya berdegup begitu keras hingga ia bisa merasakan denyutnya di pelipis. Pagi itu ia sudah 3 kali berganti pakaian. Apa yang harus dikenakan seorang ibu untuk bertemu anak-anak yang selama 3 tahun ia yakini telah meninggal? Ia duduk di bangku menghadap area bermain anak. Setiap anak kecil yang berlari melewatinya membuat napasnya tercekat. Setiap tawa anak-anak terasa seperti jarum menusuk dadanya. Tepat jam 3, ia melihat mereka. 2 anak laki-laki identik berjalan bergandengan tangan bersama Intan Maharani. Rambut mereka coklat terang, kulit sawo matang, tubuh kecil untuk usia mereka, mungkin karena lahir prematur. Dan mata itu, mata hijau yang tak mungkin salah. Mata milik Rizky Saputra. Dian Puspita berdiri tanpa sadar. Kakinya gemetar hebat sampai ia harus berpegangan pada sandaran bangku. Intan Maharani melihatnya lalu berhenti beberapa meter di depan. Mereka saling menatap lama, penuh ketakutan dan harapan. Bima Pratama, Bagas Mahendra, kata Intan Maharani lembut. Kalian ingat apa yang Mama bilang? Ada seorang ibu yang ingin bertemu kalian. Salah satu anak, yang berdiri di kanan, langsung menyembunyikan wajah di balik kaki Intan Maharani. Yang satu lagi, lebih berani, melangkah maju. Kenapa ingin bertemu kami? Tanyanya dengan suara nyaring. Dian Puspita berlutut di rumput agar sejajar dengan tinggi mereka. Air mata sudah mengalir deras di pipinya tanpa bisa dihentikan. Kenapa? Karena Mama sangat merindukan kalian, bisiknya nyaris tak terdengar. Anak yang berani itu memiringkan kepala. Mama kenal kami? Ya, jawab Dian Puspita. Mama mengenal kalian sejak dulu sekali, saat kalian masih sangat kecil. Kami kembar? Tanya anak itu lagi. Mama Intan bilang begitu, tapi aku tidak terlalu mengerti artinya. Dian Puspita menahan isak. Ya, kalian kembar. Dan kalian sempurna. Anak yang pemalu akhirnya keluar dari belakang Intan Maharani. Ia mendekat perlahan dengan langkah kecil penuh hati-hati. Kenapa Mama menangis? Tanyanya. Mama sedih? Dian Puspita mengulurkan tangan yang gemetar. Anak itu menatap tangannya ragu sesaat, lalu meletakkan tangan kecilnya di atas telapak Dian Puspita. Sentuhan itu terasa seperti aliran listrik. Dian Puspita menggenggam lembut tangan kecil yang hangat itu. Nyata. Hidup. Mama tidak sedih, bohongnya sambil menangis. Mama sangat bahagia bertemu kalian. Aku Bagas Mahendra, kata anak yang pemalu. Dia Bima Pratama. Bima Pratama lebih banyak bicara daripada aku. Bagas Mahendra lebih pintar, balas Bima Pratama cepat. Tapi aku lari lebih cepat, kan? Iya, itu benar, jawab Bagas Mahendra. Keduanya mulai berdebat kecil dengan semangat. Di sana ada tanda kecil berbentuk bulan sabit, tepat di tempat yang ia ingat. Dian Puspita mengeluarkan suara tertahan lalu menutup mulut dengan kedua tangan. Ada apa? Tanya Bima Pratama ketakutan.
Aku salah ya? Tidak, tidak, tidak. Dian Puspita langsung memeluknya erat ke dada. Kamu tidak salah sedikit pun. Kamu sempurna. Sangat sempurna. Bima Pratama sempat kaku sesaat, lalu melingkarkan kedua lengannya di leher Dian Puspita. Harum sekali, kata Bima Pratama, seperti bunga di taman Mama Intan. Dian Puspita kini terisak tanpa kendali sambil menggoyang tubuh kecil itu dalam pelukannya. Bagas Mahendra mendekat dengan malu-malu. Aku juga boleh? Tanyanya pelan. Dian Puspita langsung merentangkan satu tangan, dan Bagas Mahendra ikut masuk ke dalam pelukan itu. Di sana, dalam dekapannya, ada dua bayi yang selama ini ia kira telah tiada. Hidup. Bernapas. Nyata. Apakah mama ibu kami yang satunya lagi? Tanya Bima Pratama tiba-tiba, suaranya teredam di bahu Dian Puspita. Dian Puspita membeku. Ia menatap Intan Maharani di atas kepala anak-anak itu. Mata Intan Maharani juga penuh air mata. Aku sudah menceritakannya, akuinya pelan. Aku bilang mungkin suatu hari mereka akan bertemu orang tua kandung mereka, tapi aku akan selalu menjadi mama mereka juga. Jadi mama adalah mama Dian? Tanya Bagas Mahendra polos. Dian Puspita tak mampu bicara. Ia hanya mengangguk berkali-kali sambil memeluk anak-anaknya semakin erat. Mama Intan bilang kami punya papa juga, kata Bima Pratama. Benarkah? Ya, akhirnya Dian Puspita berhasil berkata. Kalian punya papa Rizky, dan dia merindukan kalian sama besarnya seperti mama. Kenapa papa dan mama tidak datang lebih cepat? Tanya Bagas Mahendra. Apa kalian tidak menginginkan kami? Pertanyaan itu menusuk jantung Dian Puspita seperti pisau. Kami menginginkan kalian, jawabnya dengan suara patah. Sejak detik pertama kalian lahir, kami sangat menginginkan kalian. Tapi orang-orang jahat berbohong kepada kami. Mereka bilang kalian sudah pergi ke surga. Tapi kami tidak pergi, kata Bima Pratama bingung. Tidak, sayang, jawab Dian Puspita sambil mencium keningnya. Kalian ada di sini. Dan mama tidak akan pernah lagi membiarkan kalian pergi. 2 jam berlalu di taman itu. Dian Puspita tak bisa berhenti menyentuh mereka, memastikan mereka nyata. Ia bertanya ribuan hal, makanan favorit mereka, permainan yang mereka suka, apakah mereka sekolah, apa yang mereka takuti saat malam hari. Anak-anak itu menjawab dengan kejujuran khas anak kecil. Mereka bercerita bahwa Bima Pratama kadang mengompol, Bagas Mahendra sering mimpi buruk, dan mereka tidur di ranjang yang sama karena takut tidur sendirian. Saat matahari mulai turun, Intan Maharani berkata lembut, kita harus pergi. Sudah waktunya makan malam. Tidak, jawab Dian Puspita spontan. Tolong jangan. Nyonya Saputra, potong Intan Maharani tegas. Kita harus melakukan ini dengan benar, secara hukum, dengan bukti. Kalau Anda membawa mereka sekarang juga, menurut Anda apa yang akan terjadi? Dian Puspita tahu wanita itu benar, tetapi setiap sel di tubuhnya menjerit menolak melepaskan mereka. Besok, katanya. Besok kita lakukan tes DNA. Besok kita temui pengacara. Besok kita bertemu lagi, janji Intan Maharani. Aku berjanji. Dian Puspita berlutut di depan anak-anak itu sekali lagi. Kita akan bertemu lagi, tanya Bima Pratama. Setiap hari, janji Dian Puspita. Setiap hari sampai kalian bisa tinggal bersama Mama dan Papa Rizky. Baik, kata Bagas Mahendra. Tapi bolehkah Mama Intan ikut? Kami tidak mau meninggalkannya. Dian Puspita menatap Intan Maharani, wanita yang menyelamatkan anak-anaknya, wanita yang membesarkan mereka dengan cinta selama 3 tahun. Intan Maharani akan selalu menjadi bagian dari keluarga kalian, kata Dian Puspita. Selamanya. Anak-anak itu berpamitan dengan pelukan hangat. Dian Puspita melihat mereka berjalan pergi sambil bergandengan tangan dengan Intan Maharani, menoleh setiap beberapa langkah untuk melambaikan tangan. Ketika akhirnya mereka hilang dari pandangan, Dian Puspita jatuh terduduk di bangku taman dan menelepon Rizky Saputra. Lalu,
Tanya Rizky Saputra dengan suara tegang. Mereka? Jawab Dian Puspita sambil menangis. Rizky, mereka anak-anak kita. Bayi kita. Mereka hidup. Mereka sempurna. Dan seseorang telah mencuri mereka dari kita. Dari ujung telepon terdengar suara setengah isak setengah raungan. Aku datang sekarang. Tunggu di sana. Tidak, kata Dian Puspita tajam. Pergi ke rumah kakakmu. Apa? Pergi ke rumah Hendra Wijaya? Ulang Dian Puspita dengan suara yang bahkan asing bagi dirinya sendiri. Cari tahu kebenarannya. Karena saat kita membawa anak-anak pulang, aku ingin orang yang melakukan ini membusuk di penjara. Hening panjang menyelimuti sambungan itu. Baik, kata Rizky Saputra akhirnya. Akhirnya. Aku berangkat sekarang. Rizky, panggil Dian Puspita sebelum telepon ditutup. Ya? Hati-hati. Jika dia sanggup melakukan ini sekali, aku tahu, potong Rizky Saputra. Tapi sekarang aku sudah tidak takut lagi. Aku hanya punya kemarahan. Sambungan telepon terputus. Rizky Saputra tiba di villa keluarga Saputra milik kakaknya saat langit mulai gelap. Gerbang terbuka, lampu menyala, semuanya tampak biasa. Semuanya seperti biasa, tetapi tak ada lagi yang normal. Tak akan pernah normal lagi. Ia menekan bel 3 kali. Hendra Wijaya membuka pintu sambil memegang segelas whisky impor dan senyum santai di wajahnya. Rizky? Kejutan sekali. Masuklah, adik. Semua baik-baik saja. Rizky Saputra masuk tanpa mengucap sepatah kata pun. Kedua tangannya mengepal begitu keras sampai kuku menancap di telapak. Mau minum? Tawar Hendra Wijaya sambil mengangkat gelas. Aku masih punya whisky tua yang kau suka. Anak-anakku hidup. Hendra Wijaya membeku. Gelas itu berhenti di tengah jalan menuju bibirnya. Apa? Bima Pratama dan Bagas Mahendra, jawab Rizky Saputra dengan suara datar mematikan. Mereka hidup. Aku melihat mereka. Dian Puspita memeluk mereka hari ini. Gelas itu terlepas dari tangan Hendra Wijaya dan pecah berkeping-keping di lantai. Cairan keemasan tumpah di atas karpet mahal seperti darah. Rizky, itu mustahil. Kau melihat mereka di rumah sakit. Kau menandatangani dokumen. Kau hadir di pemakaman. Rizky Saputra melangkah perlahan mendekat. Berapa yang dibayar Vera Lestari kepadamu? Wajah Hendra Wijaya memucat. Apa yang kau bicarakan? 1,3 miliar rupiah, lanjut Rizky Saputra. Ditransfer 2 hari setelah pemakaman ke rekening luar negeri di Singapura. Jadi itu harga anak-anakku, Hendra? Hanya 1,3 miliar rupiah yang menyedihkan? Kau gila. Aku tidak gila, raung Rizky Saputra. Kau terlibat dalam semua ini? Kau menandatangani surat kematian. Kau berada di rumah sakit malam itu lebih lama dari yang seharusnya. Hendra Wijaya mundur ke arah meja makan. Dengarkan aku, adik. Siapapun yang memberitahumu semua ini sedang memanipulasimu. Mungkin perempuan penipu yang ingin memeras uangmu. Memanipulasiku? Rizky Saputra tertawa tanpa emosi. Bagaimana dia memanipulasiku sampai tahu tanda lahir Bima Pratama di belakang telinga kanannya? Bagaimana dia tahu Bagas Mahendra gagap saat gugup seperti aku waktu kecil? Bagaimana, Hendra? Katakan yang sebenarnya. Dalam sekejap Rizky Saputra mencengkeram kerah baju kakaknya dan menghantamkannya ke dinding. Katakan apa yang kau lakukan pada anak-anakku. Hendra Wijaya gemetar. Ketakutan telanjang tampak di matanya. Aku tidak. Rizky Saputra menekan lebih keras. Aku punya catatan ban, aku punya saksi, dan besok hasil tes DNA keluar. Tidak ada jalan lari lagi.
Satu-satunya hal yang bisa kau lakukan sekarang adalah mengatakan kebenaran dan berdoa agar aku tidak membunuhmu dengan tanganku sendiri. Hendra Wijaya menutup mata. Saat membukanya kembali, ada sesuatu yang berubah. Topeng itu runtuh. Kau punya segalanya, bisiknya. Segalanya. Perusahaan ayah, istri sempurna, anak-anak, semua yang kuinginkan dan tak pernah bisa kumiliki. Rizky Saputra melepaskannya seolah tubuh itu membakar tangannya. Tidak mungkin. Aku membangun perusahaan itu sama banyaknya denganmu, bentak Hendra Wijaya, suaranya meninggi. Aku bekerja 2 kali lebih keras, berkorban sama besar, tapi ayah menyerahkan semuanya kepadamu karena kau anak sulung, anak kesayangan, anak sempurna. Jadi kau memutuskan membunuhku? Membunuhmu dengan mengambil anak-anakmu? Hendra Wijaya menjerit. Mereka tidak akan mati. Rencananya hanya menyatakan mereka meninggal. Vera Lestari punya koneksi. Mereka akan diberikan kepada keluarga kaya yang tak punya anak, mereka akan baik-baik saja. Dan kau akan tenggelam dalam depresi, menyerahkan perusahaan kepadaku. Akhirnya aku mendapatkan apa yang pantas menjadi milikku. Rizky Saputra mundur sempoyongan. Lalu apa yang salah? Kenapa anak-anakku tidak sampai ke keluarga itu? Hendra Wijaya menyisir rambutnya dengan tangan gemetar. Perawat itu menyembunyikan mereka sebelum kami sempat membawa mereka keluar dari rumah sakit. Vera Lestari mencarinya. Aku menyewa detektif swasta, tapi dia menghilang bersama anak-anak itu. Intan Maharani, kata Rizky Saputra dengan suara dingin. Namanya Intan Maharani, dan dia satu-satunya alasan anak-anakku masih hidup. Rizky, kau harus mengerti. Mengerti? Suara Rizky Saputra menjadi sangat rendah dan berbahaya. Mengerti bahwa kakakku sendiri mencuri 3 tahun hidupku bersama anak-anakku? Mengerti bahwa Dian Puspita mencoba bunuh diri 2 kali karena percaya bayi-bayinya telah mati? Mengerti apa, Hendra Wijaya? Bentak Rizky Saputra. Aku tidak pernah ingin semuanya sejauh ini, kini air mata menggenang di mata Hendra Wijaya. Saat aku melihat kalian begitu menderita, saat aku melihat Dian Puspita di rumah sakit setelah percobaan bunuh dirinya yang pertama, aku ingin mengaku. Demi Tuhan aku ingin mengaku, tapi semuanya sudah terlambat. Aku sudah melewati batas. Rizky Saputra mengeluarkan ponselnya. Apa yang kau lakukan? Tanya Hendra Wijaya panik. Menghubungi polisi. Rizky, aku kakakmu. Kau berhenti menjadi kakakku pada malam saat kau menjual anak-anakku. Dengan gerakan putus asa Hendra Wijaya menerjang Rizky Saputra mencoba merebut ponsel itu. Keduanya jatuh ke lantai dan bergumul keras. Rizky Saputra jauh lebih kuat, didorong amarah yang tertahan selama 3 tahun. Ia menghantam wajah kakaknya sekali, 2 kali, 3 kali. Rizky, berhenti, Hendra Wijaya meludahkan darah. Kau akan membunuhku. Seharusnya begitu, desis Rizky Saputra. Seharusnya aku membunuhmu di sini dan bilang pada semua orang bahwa ini pembelaan diri. Tiba-tiba pintu utama terbuka keras. 2 polisi berlari masuk, diikuti Dian Puspita dari belakang. Menjauh dari dia, perintah salah satu petugas. Rizky Saputra berdiri perlahan, kedua tangannya berlumur darah. Dian Puspita telah menelepon polisi karena tahu suaminya bisa melakukan sesuatu yang akan disesalinya jika datang sendirian. Pria ini, kata Rizky Saputra dengan suara gemetar, membayar agar anak-anakku dinyatakan mati. Dia hendak menjual mereka. Aku punya bukti, transfer bank, semuanya. Para polisi menatap Hendra Wijaya yang masih terkapar di lantai, darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Benar begitu? Tanya salah satu petugas. Hendra Wijaya menutup mata. Aku ingin pengacara. Hendra Wijaya, kata petugas sambil memasang borgol. Anda ditahan atas tuduhan konspirasi, perdagangan anak, pemalsuan dokumen resmi, dan penipuan. Anda berhak untuk diam. Saat hak-haknya dibacakan, Hendra Wijaya menoleh sekali terakhir kepada Rizky Saputra.
Maafkan aku, bisiknya. Aku tahu itu tak berarti apa-apa, tapi maafkan aku. Kau benar, jawab Rizky Saputra dingin. Itu tak berarti apa-apa. Mereka membawa Hendra Wijaya pergi dengan tangan terborgol. Dian Puspita berlari memeluk suaminya erat. Kau baik-baik saja? Tidak, jawab Rizky Saputra jujur. Tapi aku akan baik-baik saja saat kita membawa anak-anak pulang. Polisi ingin bicara dengan Intan Maharani, kata Dian Puspita. Mereka butuh kesaksiannya untuk kasus ini, dan kita juga perlu tes DNA resmi. Di mana dia sekarang? Aku memintanya datang ke Rumah Sakit Harapan Sehat besok jam 9 pagi. Anak-anak juga akan tes di sana. Rizky Saputra mengangguk. Dan Vera Lestari? Polisi sudah punya surat perintah penangkapan, jawab Dian Puspita. Mereka akan mencarinya malam ini. Mereka keluar dari rumah Hendra Wijaya sambil bergandengan tangan. Di luar, para tetangga mengintip dari jendela. Lampu merah biru mobil polisi mewarnai jalan dengan cahaya menyeramkan. 3 tahun, gumam Rizky Saputra saat mereka naik ke mobil. 3 tahun hidupku membenci diri sendiri. Menyalahkan diriku karena tak sampai lebih cepat ke rumah sakit, karena tak meminta pendapat dokter kedua, karena tak, itu bukan salahmu, potong Dian Puspita. Itu salah mereka. Monster-monster itu. Tapi sekarang kita akan merebut kembali apa yang mereka curi dari kita. Sementara itu, Intan Maharani baru saja menidurkan si kembar ketika terdengar ketukan di pintu. 3 ketukan keras dan mendesak. Ia melirik jam. Jam 11 malam, terlalu larut untuk tamu. Siapa? Tanyanya tanpa membuka pintu. Polisi. Kami perlu menanyakan beberapa hal tentang kasus keluarga Saputra. Intan Maharani mengintip dari lubang pintu. 2 sosok berseragam polisi berdiri di luar, tetapi ada sesuatu yang janggal. Seragam mereka tampak tua dan usang. Tunjukkan kartu identitas kalian, tuntutnya. Sebuah lencana diangkat ke depan lubang intip. Sekilas tampak asli. Intan Maharani ragu. Tunggu sampai besok saja. Anak-anak sedang tidur. Ini mendesak, Nona Intan Maharani. Hendra Wijaya dan Vera Lestari sudah ditangkap. Kami butuh kesaksian Anda malam ini untuk memproses penahanan. Intan Maharani memasang rantai pengaman dan membuka pintu sedikit. Saya akan datang ke rumah sakit besok jam 9 UN, pintu itu meledak terbuka. Rantai pengaman putus seketika. Intan Maharani menjerit dan mundur. Mereka bukan polisi. Salah satunya bertubuh besar dengan bekas luka di wajah. Yang lain kurus dan gelisah. Keduanya membawa senjata. Di mana anak-anak itu? Bentak pria bertubuh besar. Tidak ada di rumah saya, jawab Intan Maharani. Ia berlari ke arah telepon, tetapi pria kurus itu lebih cepat dan membekap mulutnya dengan kasar. Diam, atau kau akan membangunkan bocah-bocah itu. Percayalah, kau tidak ingin mereka melihat kami lebih dulu. Intan Maharani menggigit tangan pria itu sekuat tenaga. Ia menjerit dan melepaskannya. Intan Maharani langsung berlari ke lorong tempat kamar-kamar berada. Bima Pratama, Bagas Mahendra, lari. Pria besar itu menyusul dan melemparkannya ke lantai. Kepala Intan Maharani membentur dinding keras. Dunia berputar. Mama Intan, suara kecil Bima Pratama terdengar dari kamar. Pintu terbuka. Kedua anak itu muncul dengan piyama, mengucek mata mereka. Ada apa? Kenapa Mama berteriak? Tanya Bagas Mahendra. Pria besar itu menoleh kepada mereka sambil tersenyum dingin yang membekukan darah. Halo, anak-anak kecil. Kami datang untuk mengajak kalian jalan-jalan. Jangan, Intan Maharani berusaha bangkit, tetapi pandangannya masih berputar. Jangan bawa mereka. Tenang saja, terdengar suara wanita dari pintu masuk. Vera Lestari masuk ke apartemen dengan langkah santai. Ia tak lagi mengenakan jas dokter, melainkan pakaian hitam dari kepala sampai kaki.
Wajahnya dingin seperti batu. "Dokter," bisik Intan Maharani dengan ngeri. "Intan Maharani," kata Vera Lestari tenang, "perawat yang merusak rencana sempurna. Kau tahu berapa banyak uang yang hilang karenamu? Berapa tahun pencarianku? Kau mau menjual mereka?" "Itu bisnis," jawab Vera Lestari sederhana. "Keluarga kaya di luar negeri yang tak punya anak. Bayi prematur yang tak akan dirindukan siapapun. Dokumen palsu. Semua orang untung. Mereka manusia," teriak Intan Maharani. "Mereka anak-anak. Mereka barang dagangan," koreksi Vera Lestari. "Dan barang yang sangat berharga. Anak kembar, sehat, sempurna. Nilainya sekitar 1,5 miliar rupiah." Ia melangkah mendekati kedua anak yang membeku ketakutan di dekat pintu kamar. "Tapi kau menyembunyikan mereka," lanjutnya. "Kau membesarkan mereka seolah milikmu sendiri. Sangat mulia dan sangat bodoh. Jangan sentuh mereka," desis Intan Maharani sambil mencoba berdiri. Pria besar itu menendang tulang rusuknya keras. Intan Maharani menjerit kesakitan. "Lepaskan Mama Intan." Bima Pratama berlari ke arahnya, tetapi pria kurus itu menangkap lengannya. "Lepaskan aku." "Lepaskan?" Bagas Mahendra mulai menangis keras. "Aku mau Mama Dian. Aku mau Mama Dian." Vera Lestari berlutut di depan Bagas Mahendra. "Mama Dian? Ah, jadi kalian sudah bertemu keluarga Saputra. Cepat sekali kerjamu, Intan Maharani. Mereka akan menemukanmu," kata Intan Maharani sambil memuntahkan darah. "Polisi sudah tahu semuanya. Hendra Wijaya sudah mengaku. Kau tidak punya jalan keluar." "Justru karena itu aku pergi malam ini," jawab Vera Lestari. "Jet pribadiku berangkat 2 jam lagi, dan anak-anak ini ikut denganku. Kalau aku tak bisa menjual mereka secara resmi, aku akan menjual mereka di pasar gelap." Para pembeli tidak pernah banyak bertanya. "Kau gila? Aku bangkrut," potong Vera Lestari dingin. "Karena kau dan kepahlawanan bodohmu. Tapi anak-anak ini tiket pelarianku. 1,5 miliar rupiah akan memberiku hidup baru di tempat tanpa ekstradisi." Ia memberi isyarat kepada kedua pria itu. "Bawa mereka ke mobil. Cepat." "Tidak." Intan Maharani merangkak di lantai dan memeluk kaki Vera Lestari. "Tolong lakukan apapun padaku, tapi lepaskan mereka." Vera Lestari menendang wajahnya keras. Hidung Intan Maharani patah seketika. Darah menyembur deras. "Mama Intan," tangis Bima Pratama saat ia diseret menjauh. "Tenang, nak," kata pria besar itu. "Di tempat tujuanmu ada mainan, makanan, semua yang kau mau." "Aku mau tinggal di sini," isak Bagas Mahendra. "Aku mau mama-mamaku." Kedua pria itu menyeret mereka keluar dari apartemen. Vera Lestari berlutut di samping Intan Maharani, yang nyaris tak bisa bernapas karena darah memenuhi mulutnya. "Aku tinggalkan ponselmu di sini," katanya sambil meletakkan telepon beberapa senti dari tangan Intan Maharani. "Mungkin kau sempat menelepon seseorang sebelum kehabisan darah. Atau mungkin tidak. Bagaimanapun, saat mereka menemukan anak-anak itu, jika mereka menemukannya, mereka sudah berada di benua lain." Ia berdiri dan berjalan menuju pintu. "Selamat tinggal, Intan Maharani. Terima kasih sudah menjaga mereka tetap sehat selama 3 tahun. Nilai jual mereka jadi jauh lebih tinggi." Pintu tertutup keras. Intan Maharani tertinggal sendirian di lorong, tenggelam dalam darahnya sendiri. Tangan Intan Maharani gemetar saat berusaha meraih ponsel itu. 1 senti, 2 senti, ujung jarinya menyentuh sisi telepon. Ia meraihnya, lalu menekan satu-satunya nomor yang masih ia hafal. Dian Puspita mengangkat pada dering kedua. "Intan Maharani? Ada apa?" "Mereka membawa mereka." Setiap kata keluar seperti siksaan. "Vera Lestari membawa anak-anak." "Apa? Di mana?" "Apartemenku."
Intan Maharani batuk darah. Bandara jet pribadi 2 jam, Intan Maharani, bertahanlah. Kami datang sekarang. Namun Intan Maharani sudah tak mampu menjawab. Telepon terlepas dari tangannya. Dunia menjadi gelap. Pikiran terakhir sebelum ia pingsan adalah, maafkan Mama, Bima Pratama, maafkan Mama, Bagas Mahendra. Mama gagal melindungi kalian. Di dalam mobil menuju bandara, Bima Pratama dan Bagas Mahendra menangis di kursi belakang. Pergelangan tangan mereka sakit karena ikatan plastik. Aku mau pulang, isak Bima Pratama. Diam kalian, geram pria besar itu. Atau kutidurkan kalian dengan ini. Ia menunjukkan suntikan berisi cairan bening. Kedua anak itu langsung diam sambil gemetar. Vera Lestari menatap keluar jendela dengan wajah tenang. 2 jam lagi ia akan keluar negeri. 3 hari lagi anak-anak itu akan berada di tangan pemilik baru mereka di Singapura. Seminggu lagi ia akan bersantai di pantai sambil minum koktail, sementara keluarga Saputra kembali menangis hancur. Rencananya sempurna, kecuali satu hal yang tak ia ketahui. Sore tadi Rizky Saputra diam-diam menaruh pelacak GPS di tas Intan Maharani sebagai langkah berjaga-jaga. Dan pelacak itu kini berada di saku Bima Pratama. Rizky Saputra menerima telepon dari Dian Puspita saat sedang menyetir pulang dari kantor polisi. Rizky. Vera Lestari membawa anak-anak. Dia mengambil mereka dari rumah Intan Maharani. Dia menuju bandara. Rizky Saputra langsung menginjak pedal gas penuh. Aku punya lokasi mereka. Pelacaknya masih aktif. Pelacak apa? Aku taruh di tas Intan Maharani sore tadi. Kalau tas itu diambil, berarti salah satu anak membawanya. Cepatlah, Rizky, tolong. Kau hubungi polisi? Sudah. Mereka sedang bergerak, tapi butuh 20 menit. Kita tidak punya 20 menit. Rizky Saputra menatap layar ponselnya. Titik merah yang menandai pelacak bergerak cepat di jalan tol menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Aku ke bandara sekarang, katanya. Aku tidak akan kehilangan mereka lagi. Kali ini tidak. Ia memutus sambungan dan menambah kecepatan hingga mobil melaju 180 km per jam. Anak-anaknya telah kehilangan 3 tahun hidup mereka. Ia tak akan kehilangan 1 detik pun lagi. Mobil Vera Lestari tiba di hanggar pribadi pukul 11:43 malam. Jet pribadi sudah siap dengan turbin menyala. Pilot menunggu di tangga pesawat. Ini paketnya? Tanyanya datar. Ya, jawab Vera Lestari. 2 anak yang sudah ditenangkan untuk perjalanan. Pembeli akan menerima mereka di Singapura. Uang sudah masuk rekeningmu. Sekarang naikkan mereka ke pesawat. Pria besar mengangkat Bagas Mahendra, yang masih menangis tanpa suara. Pria kurus menyeret Bima Pratama, yang berusaha menendang sia-sia. Lepaskan aku, teriak Bima Pratama. Papa Rizky akan datang. Papa akan? Pria itu membekap mulutnya kasar. Papamu bahkan tidak tahu kau di mana, bocah. Tetapi ia salah besar. Pada saat yang sama, mobil Rizky Saputra meluncur masuk ke area parkir bandara dengan ban berdecit keras. Ia melihat hanggar terang di kejauhan. Titik merah GPS ada di sana. Tidak ada waktu menunggu polisi. Rizky Saputra keluar dari mobil dan berlari menuju hanggar. Pintu hanggar sedikit terbuka. Ia mendengar suara orang, tangis anak-anak. Ia mengintip hati-hati dan melihat kedua pria itu sedang membawa anak-anaknya ke pesawat, sementara Vera Lestari mengawasi dengan dingin. Kemarahan meledak di dadanya seperti gunung berapi. Rizky Saputra meraih pipa besi di dekat pintu lalu berlari masuk ke hanggar. Lepaskan mereka. Semua orang menoleh. Wajah Vera Lestari langsung pucat. Bagaimana bisa? Papa Rizky, teriak Bima Pratama. Papa, kami di sini. Pria besar menjatuhkan Bagas Mahendra dan mengeluarkan pistol. Rizky Saputra tak berhenti.
Ia berlari lurus ke arahnya sambil mengayunkan pipa besi. Tembakan menggema di seluruh hanggar. Rizky Saputra merasakan peluru melintas menggesek bahunya. Rizky Saputra tidak memedulikannya. Ia terus berlari. Dengan pipa besi di tangan, ia menghantam lengan pria besar itu sekuat tenaga. Pistol terlempar ke udara. Pria itu menjerit kesakitan. Pria kurus melepaskan Bima Pratama lalu buru-buru mencabut pistolnya sendiri. "Diam atau kutembak," teriaknya sambil mengarahkan senjata ke Rizky Saputra. "Lakukan saja," kata Rizky Saputra tanpa berhenti melangkah. "Tapi sebelum aku jatuh mati, akan kuhancurkan tengkorakmu." Pria itu ragu sepersekian detik. Keraguan itu cukup. Rizky Saputra mengayunkan pipa ke lututnya. Terdengar bunyi retakan mengerikan. Pria itu roboh sambil menjerit. Bima Pratama dan Bagas Mahendra langsung berlari ke arah ayah mereka. "Papa Rizky. Papa Rizky." Rizky Saputra menjatuhkan pipa itu dan memeluk mereka dengan putus asa. "Kalian sudah aman. Papa di sini. Papa sudah di sini." Sangat mengharukan. Suara Vera Lestari memotong momen itu. Rizky Saputra menoleh. Vera Lestari telah mengambil salah satu pistol yang jatuh dan mengarahkannya tepat ke kepala Rizky Saputra. "Lepaskan anak-anak itu." "Tidak," jawab Rizky Saputra mantap. "Lepaskan mereka atau kutembak kepalamu sekarang juga." "Kalau begitu tembak." Rizky Saputra memeluk si kembar lebih erat. "Tembak di depan mereka. Biarkan itu jadi kenangan mereka. Tapi aku tidak akan melepaskan mereka. Aku pernah kehilangan mereka sekali. Aku tidak akan kehilangan mereka lagi." Rahang Vera Lestari menegang. "Kau bodoh." Tiba-tiba suara sirena menggelegar memenuhi udara. Cahaya merah biru membanjiri hanggar. "Polisi. Letakkan senjata." 6 mobil polisi mengepung hanggar. Puluhan petugas keluar dengan senjata terhunus. Vera Lestari menoleh ke segala arah. Ia sudah terkepung. "Ini belum selesai," desisnya. "Tidak," kata Rizky Saputra dingin. "Ini sudah selesai. Kau kalah." Vera Lestari perlahan menurunkan pistol. Polisi langsung menyerbunya sambil berteriak, "Tiara! Ke lantai!" Sekarang, mereka menjatuhkannya ke lantai dan memborgolnya dengan kasar. Kedua pria itu juga ditangkap, salah satunya pincang karena lututnya hancur. Dian Puspita berlari masuk ke hanggar. "Rizky! Anak-anak! Mama Dian!" teriak si kembar bersamaan. Dian Puspita jatuh berlutut dan ketiganya memeluknya erat. Mereka berempat berubah menjadi simpul lengan dan air mata. Sudah selesai, sayangku, semuanya sudah selesai," tangis Dian Puspita. Seorang petugas mendekati Rizky Saputra. "Tuan Saputra, kami perlu Anda ikut bersama kami untuk memberi keterangan." "Sebentar," kata Rizky Saputra tanpa melepaskan anak-anaknya. "Pak, ini penting, saya bilang sebentar," ulang Rizky Saputra dengan suara yang tak bisa dibantah. Petugas itu mengangguk lalu mundur. Rizky Saputra menatap Dian Puspita. Wajah istrinya penuh bekas air mata, riasannya luntur, pakaiannya kusut. Ia tak pernah terlihat seindah ini. "Intan Maharani?" tanya Rizky Saputra. "Di rumah sakit," jawab Dian Puspita. "Ambulans datang lebih cepat daripada polisi. Kondisinya parah, tapi dia akan selamat." "Aku mau lihat Mama Intan," kata Bagas Mahendra lirih. "Besok, sayang," janji Dian Puspita. "Besok kita semua akan menjenguknya." "Lalu kita pulang ke rumah?" tanya Bima Pratama. Dian Puspita dan Rizky Saputra saling berpandangan. "Kalian akan tinggal bersama kami," kata Rizky Saputra lembut. "Di rumah kalian yang sebenarnya. Tapi Intan Maharani akan selalu menjadi bagian dari keluarga kita." "Jadi kami boleh punya 2 mama?" tanya Bagas Mahendra.
Kalian boleh punya semua mama yang kalian butuhkan, jawab Dian Puspita sambil tersenyum di tengah air mata. Dan kalian punya satu papa yang mencintai kalian lebih dari hidupnya sendiri. Bima Pratama menatap Rizky Saputra dengan mata hijau yang sama persis. Papa benar-benar pernah kehilangan kami? Rizky Saputra tak mampu menahan isak. Ya, sayang. Papa pikir kalian hilang selamanya. Tapi sekarang Papa tak akan pernah membiarkan kalian pergi lagi. Janji? Tanya Bagas Mahendra sambil mengulurkan kelingkingnya. Rizky Saputra mengaitkan jari kelingkingnya dengan jari Bagas Mahendra, lalu dengan Bima Pratama. Janji. 2 tahun kemudian, kehidupan di villa keluarga Saputra menemukan iramanya yang baru. Si kembar kini berusia 5 tahun dan berlari ke seluruh rumah setiap pagi, membagi ciuman dan pelukan secara adil kepada 3 orang tua mereka. Intan Maharani, yang sudah pulih sepenuhnya, pindah ke kamar besar yang terang dengan pemandangan taman tempat anak-anak bermain. Dian Puspita bahkan bersikeras agar Intan Maharani ikut mengadopsi kedua anak itu secara sah. Kau ibu mereka sama seperti aku, kata Dian Puspita suatu hari. Mereka berhak mendapat pengakuan itu secara hukum. Persidangan Vera Lestari dan Hendra Wijaya telah berakhir 6 bulan sebelumnya. Vera Lestari dijatuhi hukuman 40 tahun penjara. Hendra Wijaya mendapat 25 tahun penjara, dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah 15 tahun. Pada kunjungan terakhir Rizky Saputra kepada kakaknya di penjara, Hendra Wijaya terbaring di ranjang rumah sakit lapas. Kanker sedang menggerogotinya. Maafkan aku, bisiknya lemah. Katakan pada Rizky Saputra bahwa kakaknya mati sebagai monster tapi sempat mencoba kembali menjadi manusia. Rizky Saputra menangis di pemakamannya, bukan untuk kakak yang benar-benar ia miliki, tetapi untuk kakak yang seharusnya bisa menjadi sosok berbeda. Kini, pada pagi Sabtu yang cerah, Rizky Saputra berdiri di taman rumah sambil memperhatikan anak-anaknya bermain. Bima Pratama menendang bola. Bagas Mahendra membaca buku di bawah pohon. Dian Puspita datang berdiri di sampingnya di beranda. Bisa percaya 2 tahun lalu mereka bahkan sulit tidur tanpa mimpi buruk? Sekarang mereka hanya anak-anak biasa, kata Intan Maharani sambil keluar dari rumah membawa nampan berisi es jeruk. Anak-anak luar biasa, koreksi Dian Puspita sambil tersenyum. Sama seperti ibu mereka. Intan Maharani tersenyum lebar. Ibu-ibu, jamak. Jangan lupa itu. Rizky Saputra menatap kedua wanita itu, 2 perempuan luar biasa yang menyelamatkan keluarganya dengan cara berbeda. Dian Puspita, yang tak pernah berhenti mencari. Intan Maharani, yang mempertaruhkan segalanya demi melindungi 2 anak yang bahkan bukan darah dagingnya. Hei, anak-anak, panggil Rizky Saputra. Sini, Papa punya kejutan. Kedua bocah itu berlari ke beranda. Kejutan apa? Tanya mereka bersamaan. Rizky Saputra tersenyum. Kita akan mendirikan yayasan. Namanya Yayasan Bima dan Bagas. Yayasan ini akan membantu anak-anak lain yang berada dalam bahaya, seperti kalian dulu. Kedua anak itu saling berpandangan. Kami juga bisa membantu? Tanya Bagas Mahendra. Bukan hanya bisa, jawab Dian Puspita. Kalian adalah alasan yayasan itu ada. Bima Pratama dan Bagas Mahendra tersenyum cerah. Di usia 5 tahun, mereka belum sepenuhnya memahami arti semua itu, tetapi mereka tahu itu sesuatu yang penting dan baik. Boleh kami menceritakan kisah kami? Tanya Bima Pratama. Supaya anak-anak lain tahu bahwa harapan itu ada, tambah Bagas Mahendra. Rizky Saputra berlutut di depan mereka. Kalau kalian mau, tapi hanya saat kalian benar-benar siap. Kami sudah siap, kata Bima Pratama mantap. Kami ingin membantu, sambung Bagas Mahendra. Maka pada pagi yang cerah di Jakarta, lahirlah Yayasan Bima dan Bagas. Dalam tahun-tahun berikutnya, yayasan itu menyelamatkan lebih dari 200 anak dan mempertemukan 30 keluarga yang terpisah. Namun semuanya berawal dari seorang perawat pemberani yang mendengar 2 bayi menangis di malam badai dan memutuskan bahwa mereka pantas hidup.
Dan dari sebuah keluarga yang membuktikan bahwa cinta selalu menemukan jalan pulang. Malam itu Dian Puspita duduk di beranda sambil memandangi bintang-bintang. Dari dalam rumah terdengar tawa kecil saat Rizky Saputra dan Intan Maharani menidurkan anak-anak. 3 tahun lalu ia berada di pemakaman, berbicara pada 2 nisan kosong. Kini ia memiliki rumah yang penuh kehidupan, tawa, dan cinta. Sedang memikirkan apa? Tanya Rizky Saputra sambil keluar ke beranda. Bahwa kita sangat beruntung, jawab Dian Puspita lembut. Bukan keberuntungan, kata Intan Maharani sambil bergabung bersama mereka. Ini cinta, tekad, dan keberanian untuk tidak menyerah. Rizky Saputra menggenggam tangan kedua wanita itu erat. Itu adalah keluarga, kata Rizky Saputra. Keluarga yang kita pilih ketika keluarga sedarah mengecewakan kita. Keluarga terbaik, setuju Dian Puspita. Satu-satunya keluarga yang benar-benar penting, tambah Intan Maharani. Di dalam rumah, di kamar mereka masing-masing, Bima Pratama dan Bagas Mahendra tidur nyenyak. Mereka tak lagi dihantui mimpi buruk tentang tempat gelap dan dingin yang tak bisa mereka ingat. Kini mereka bermimpi tentang sepak bola, buku-buku, dan petualangan. Dan setiap malam sebelum tidur, mereka berbisik mengucapkan doa yang dulu diajarkan Intan Maharani kepada mereka. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih karena kami masih hidup. Terima kasih karena kami memiliki 3 orang yang mencintai kami lebih dari apapun di dunia. Dan setiap malam, di balik dinding kamar itu, 3 orang dewasa tersenyum saat mendengar kata-kata tersebut. Karena kadang-kadang, hanya kadang-kadang, keajaiban benar-benar terjadi. Dan ketika itu terjadi, keajaiban mengubah segalanya. Tamat. Kisah yang luar biasa, bukan? Perjalanan Rizky Saputra, Dian Puspita, dan Intan Maharani mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh pernah menyerah pada keluarga. Jika Anda terharu dengan cerita ini, beri like dan subscribe channel Cerita Keluarga Drama. Tulis komentar Anda di bawah. Menurut Anda, apakah cinta keluarga bisa mengalahkan semua rintangan? Tulis nama Anda dan dari mana Anda menonton. Saya ingin tahu sejauh mana cerita-cerita saya sampai. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.